Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika bersama Ibu Nuni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Pada materi posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, ada beberapa hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang pertama mengenai istilah dua garis dikatakan saling sejajar dan dua garis dikatakan saling tegak lurus. Yang pertama kita bahas mengenai dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. Atau dengan kata lain, kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama. Kalian perhatikan garis berikut ini. Ini garis K, kemudian ada garis L. Keduanya memiliki panjang yang berbeda. Namun jaraknya, misal ini jaraknya X satuan. Kemudian kalau ibu perpanjang garis K dan garis L, maka jaraknya akan tetap. Jika kalian perpanjang lagi sampai tanpa batas, kedua garis ini akan tetap memiliki jarak yang sama. Inilah yang disebut saling sejajar. Jadi garis K dan garis L itu saling sejajar. Jadi intinya kedua garis dikatakan saling sejajar ketika mereka tidak berpotongan atau memiliki jarak yang sama. Yang kedua akan kita bahas adalah dua garis dikatakan tegak lurus jika kedua garis tersebut saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Garis K berpotongan dengan garis L di sebuah titik dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi intinya harus membentuk sudut 90 derajat. Banyak garis yang saling berpotongan tapi tidak membentuk sudut 90 derajat. Jadi yang dikatakan tegak lurus itu, perpotongan tegak lurus itu harus membentuk sudut 90 derajat. Nih, garis K dan garis L saling tegak lurus. Nah, jika kalian sudah paham mengenai garis sejajar dan garis tegak lurus, kita masuk ke materi inti. Jadi posisi garis itu kemungkinan kedudukannya itu ada banyak. Bisa dia sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y, bisa tegak lurus dengan sumbu Y atau tegak lurus dengan sumbu X atau tidak keduanya. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama itu sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Jadi perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Terdapat garis K atau garis Y sama dengan 2. Kalian lihat titiknya berada di sumbu Y. Sumbu Y itu di bilangan yang kedua. Jadi ini garis Y sama dengan 2. Garis K. Dari garis K ini kalian bisa lihat beberapa titik yang dilalui oleh garis K. Ibu ambil 3 contoh. Yang pertama dilewati itu adalah titik negatif 3,2. Kemudian titik berikutnya titik 0,2. Kemudian yang terakhir
titik 3,2. Jadi masih banyak titik yang bisa dilalui oleh garis K. Ibu hanya mengambil 3 contoh. Kalian silahkan tentukan lagi titik-titik mana yang dilalui oleh garis K. Coba kalian perhatikan jarak dari sumbu X ke garis K itu selalu sama. Nah, ini garis K ini kita sebut sejajar dengan sumbu X karena jaraknya selalu sama dan tegak lurus dengan sumbu Y karena membentuk sudut 90 derajat. Kemudian contoh berikutnya ada garis L. Garis L atau garis Y sama dengan negatif 4 karena dia letaknya di negatif 4 di sumbu Y ya. Titik yang dilalui ada titik negatif 5,4. Kemudian ada titik 0, negatif 4. Kemudian yang terakhir ada titik 2, negatif 4. Sama juga jaraknya selalu sama dengan sumbu X, maka bisa dikatakan garis L sejajar dengan sumbu Y. Berapa jaraknya terhadap sumbu X? Ya, jaraknya adalah 4. Kemudian contoh berikutnya garis M atau garis Y sama dengan 6. Letaknya di sumbu Y di titik 0,6. Nah, ini titik yang dilalui itu titik negatif 2,6. Kemudian ada 0,6. Kemudian ada 4,6. Ini contoh titik yang dilalui di garis M. Nah, garis M ini juga sejajar dengan sumbu X. Kenapa? Karena jaraknya selalu sama dan ketika diperpanjang itu tidak akan pernah berpotongan. Jadi dari tabel ini dan gambar kita bisa simpulkan bahwa garis K memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, garis L memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, dan garis M memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Ketiga-tiganya jika diperpanjang tidak akan pernah berpotongan. Kemudian garis K, garis L, dan garis M berpotongan dengan sumbu Y dan membentuk sudut 90 derajat. Paham ya? Jadi garis itu sejajar dengan sumbu X, maka dia tegak lurus dengan sumbu Y. Kesimpulannya garis K, garis L, dan garis M sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi pasangannya sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Yang kedua, sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Sama seperti kasus sebelumnya, jika yang kasus ini kita mencari yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Ada garis P atau garis Y, garis X sama dengan negatif 2. Ini ya garis P. Garis P, titik yang dilalui ada negatif 2,4, kemudian ada negatif 2,0, ada negatif 2,5. Jadi kalau kalian perhatikan jaraknya akan selalu sama, yaitu sebesar 2. Jarak garis P dan sumbu Y itu adalah 2.
Dan ketika kalian perpanjang, garis P dan sumbu Y tidak akan pernah berpotongan. Maka disebut garis P itu sejajar dengan sumbu Y. Kemudian contohnya lagi, ada garis Q. Garis Q itu atau garis X sama dengan 5. Titik yang dilalui ada 5,2, kemudian ada 5,0 dan 5,-6. Garis Q dan sumbu Y itu saling sejajar karena jaraknya berapa? Jaraknya 5, dan tetap ketika kalian perpanjang tidak akan pernah berpotongan. Kemudian yang terakhir contohnya adalah garis R atau garis X sama dengan 1. Titik yang dilalui ada 1,2, ada 1,0 dan yang terakhir 1,-3. Garis R jaraknya dengan sumbu Y adalah 1. Garis R dan sumbu Y juga saling sejajar. Nah, ini garis P, Q, dan R itu saling berpotongan dengan sumbu X dan membentuk sudut siku-siku, sehingga dikatakan garis P, Q, dan R saling tegak lurus dengan sumbu X. Jadi kesimpulan yang kalian peroleh dari gambar dan tabel itu, garis P memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, garis Q memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, garis R memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, dan terakhir garis P, Q, dan R berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu X. Jadi kesimpulannya, garis P, Q, dan R sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, jadi itu materi yang sudah kita pelajari. Untuk memantapkan pemahaman kalian, silahkan dikerjakan latihan soal berikut, di pause, dicatat, kemudian dikerjakan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung video. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Akhir kata Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.